Pernah nggak kamu makan daging dalam jumlah yang banyak? Misalnya pada waktu diundang pesta, atau mungkin makan all you can eat, atau mungkin pada saat Idul Adha, dapat daging gratisan nih, banyak. Lalu makan banyak, lalu pusing. Nah, jadi sebenarnya apa betul makan daging ini yang bikin pusing, atau ada penyebab lainnya? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai ini sebabnya kamu makan daging lalu kolesterolmu naik dan pusing. Ya, jadi banyak orang yang selama ini mungkin dan kamu salah satunya ya Sobat Sehat yang mendengarkan bahwa atau mungkin mengalami sendiri bahkan ya bahwa kita makan daging lalu tiba-tiba kepala pusing ya, lalu dalam arti tegang di leher bagian belakang gitu, dan kita seringkali akan menyalahkan oh ini karena konsumsi dagingnya. Tapi apa benar seperti itu? Oke, kita bahas dulu mengenai yang namanya kolesterol ya, karena ini adalah yang paling sering dijadikan suatu momok ya, suatu culprit atau dalam arti biang kerok kalau kita bicara mengenai pusing. Itu terutama setelah makan daging ya, bukan karena setelah ada utang ya gitu. Jadi kolesterol tinggi ini yang dikatakan seringkali bikin pusing. Nah, pertanyaannya ya, sebelum kita bahas mengenai yang namanya pusing itu tadi ya, kita bicarakan dulu mengenai kolesterol tinggi yang seringkali dikhawatirkan. Nah, kemarin saya memang ada buat beberapa waktu yang lalu ya, di mana video ini muncul, waktu video ini diupload, saya ada pernah buat pertanyaan di Instagram story saya mengenai kolesterol tinggi itu sebetulnya menurut kalian bahaya nggak sih? Menurut kamu itu bahaya atau tidak kolesterol tinggi itu? Nah, dan untungnya ya audiens atau pengikut saya di Instagram itu mungkin sudah pada paham ya, karena sudah sering menyimak postingan saya juga, dan jawabannya adalah mereka menjawab ya kalau tidak selalu berbahaya meskipun kolesterol kita tinggi. And yes, it's true ya gitu. Jadi kolesterol tinggi itu bisa berbahaya, bisa tidak, maybe yes, maybe no. Tergantung dari apa. Ia berbahaya kalau profil kita buruk, profil kolesterolnya. Dan tidak berbahaya kalau profilnya baik. Nah, masalahnya banyak orang yang ketika saya bicara profil ini, profil apa dok maksudnya? Nah, profil ini kan kita mungkin kurang paham ya, karena kolesterol emang ada profilnya gitu. Ya, oke, jadi ini, profil kolesterol yang saya maksud adalah komposisinya. Nah, mungkin beberapa dari Sobat Sehat sudah tahu yang namanya, sudah sering dengar yang namanya LDL, kemudian HDL, kemudian triglycerid. Ini yang mungkin sering kita dengar. Nah, LDL itu ada bukan hanya satu macam ya, tapi ada beberapa macam, dan yang paling sering yang saya katakan, yang sering saya anjurkan untuk dicek adalah yang namanya small dense LDL, atau misalnya kalau di lab kebanyakan itu disingkat menjadi yang namanya SDLDL. Ya, itu adalah small dense, di mana ini adalah kolesterol LDL yang kurang baik. Ya, yang menyebabkan banyak potensi masalah-masalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah large buoyant. Ini adalah tipe yang berlawanan dengan small dense. Jadi dia besar dan dia fluffy gitu ya. Jadi tidak kecil dan padat. Karena yang kecil dan padat ini bisa menyumbat di pembuluh darah. Itu yang menyebabkan kenapa small dense LDL ini perlu dicek. Karena ini yang berpotensi menimbulkan masalah-masalah kesehatan. Kemudian HDL yang dikategorikan biasanya dikatakan adalah kolesterol baik. Itu ya, meskipun sebetulnya ya sudah pernah saya bahas juga, HDL dan LDL ini sebetulnya juga punya fungsi yang berbeda, bukan masalah baik dan buruk itu ya, tapi mereka punya fungsi yang berbeda. Kemudian
Kemudian triglyceride itu juga ya. Nah, HDL dan triglyceride ini yang paling penting sebetulnya untuk melihat profil kolesterol yang tadi saya bicarakan itu. Di mana profilnya dikategorikan baik kalau rasionya ini tidak melebihi 2:1. Misal gini, kalian punya triglyceride itu 100 gitu ya. HDL itu maksimal ya. Maksudnya minimal ya itu adalah 50. Ya, jadi perbandingannya adalah 2:1. Itu udah paling minim gitu ya. Paling nggak baik. Kalau HDL-nya bisa lebih tinggi lagi, ya itu lebih baik gitu. Nah, jadi ini yang membuat profil kita itu bisa dikategorikan baik atau kurang baik gitu. Kemudian juga ada pemeriksaan-pemeriksaan lain, contohnya seperti homocysteine, itu juga ya mungkin jarang orang dengar, tapi ini juga berpengaruh terhadap profil kolesterol juga, terhadap risiko penyakit jantung, penyakit stroke dan lain-lain yang berhubungan dengan pembuluh darah dan penyumbatan itu ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa dok makan daging itu kok bikin pusing? Ya, ini kan pertanyaannya setelah kita paham nih mengenai profil tadi. Oh, profilnya ternyata saya meskipun kolesterolnya tinggi nggak bahaya karena profilnya baik. Tapi kenapa dok kalau makan daging kok bikin pusing? Ya, kan itu pertanyaannya. Well, yang ingin saya bahas di sini pertama adalah mengenai mindsetnya. Gimana mindset kamu ketika kamu makan makanan yang kamu anggap nih ya punya kolesterol yang tinggi? Mindsetnya gimana? Karena ini penting, karena apa? Banyak orang, bahkan mungkin mereka sebelum makan, mereka sudah punya mindset seperti itu. Nanti kalau saya makan ini, saya bikin ini pusing nih. Gitu, beneran setelah dimakan, pusing. Gitu, karena apa? Karena believe it or not, mindset kita itu punya peranan yang sangat penting. Itu ya, sebelum kita bicarakan mengenai kesehatan, mindset ini sangat penting. Itu, oke? Yang kedua adalah teman makannya. Nah, ini, teman makan, ini bukan teman yang di sebelah kalian, tapi teman makan dagingnya maksud saya. Ya, jadi teman makan dagingnya apa? Kalau kalian makan daging banyak ya, jarang memang orang makan daging banyak hanya makan daging aja. Biasanya juga ada sausnya, at least ada sausnya, ada bumbunya. Kalau kalian makan apa? Daging rendang, kemudian makan daging gulai, kemudian makan sate daging, kemudian makan daging apa lagi? Mungkin makan daging teriyaki dan lain-lain ya. Itu adalah ada sausnya, ada bumbunya yang juga relatif cukup banyak yang dikonsumsi. Semakin banyak makan dagingnya, semakin banyak makan sausnya. Yang kedua, kemudian ada nasinya nggak? Ada karbohidrat yang lain nggak? Gitu, ketika kalian makan daging. Kemudian minumnya apa? Es teh manis, atau kalian minum boba milk tea, atau kalian minum es cendol dan lain-lain. Nah, ini kan teman makannya maksudnya. Nah, jadi is it only because of the beef? Ya, of the meat gitu, atau karena teman-teman makannya yang bikin pusing itu. Nah, karena seringkali orang hanya menyalahkan satu saja, yang teman-temannya nggak diperhatikan itu. Ya, dan yang ketiga memang adalah kondisi kesehatan itu. Pada saat orang makannya yang makan, apakah kalian dalam kondisi secara metabolik ya, gini ya? Karena banyak orang yang merasa sehat meskipun mereka sebetulnya tidak sehat. Ya. Itu, mungkin next akan saya bahas ya mengenai konsep sehat ini sendiri karena ini cukup dalam sebetulnya ketika saya mau bicarakan mengenai ini. Tapi ketika orang yang sehat secara metabolik tidak punya masalah penyumbatan pembuluh darah, kemudian mereka punya insulin puasa yang baik, mereka punya kondisi kesehatan liver yang baik dengan orang yang memang sudah punya masalah kesehatan itu. Nah, ini akan berbeda juga responnya itu ya. Nah, kolesterol tinggi, ya kalau kita bicara, karena kolesterolnya tinggi dok. Masalahnya kolesterol kita tinggi, itu menurut literatur, sekali lagi, medis, bukan menurut saya pribadi, itu sebetulnya adalah asimptomatik. Maksudnya apa asimptomatik itu? Tanpa gejala. Orang yang punya kolesterol tinggi, itu sebetulnya nggak ada gejalanya, gitu. Jadi kalau kalian berpikir, kalau selama ini yang bikin pusing itu adalah kolesterol tinggi, no, it's not. Gitu, karena kolesterol tinggi itu tidak ada gejalanya, sekali lagi. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai pusing sendiri, pusing itu kan adalah salah satu bentuk dari gejala, simptom yang ditimbulkan dari tubuh kita. Nah, masalahnya pusing itu bisa karena banyak faktor. Salah satunya, misalnya karena tekanan darah tinggi, tekanan darahnya naik. Nah, ini yang juga seringkali diakibatkan. Berarti memang konsumsi makanan-makanan itu yang menyebabkan tekanan darah kita tinggi, terus kita pusing. Belum tentu juga, ya. Tekanan darah tinggi juga banyak penyebabnya, dan konsumsi daging-dagingan, sekali lagi kalau kita bicara mengenai dagingnya, it
itself, dagingnya sendiri itu tidak menyebabkan tekanan darah kita naik langsung gitu ya. Kemudian ketegangan syaraf. Nah, ini mungkin yang lebih sering juga terjadi penyebab kenapa pusing. Makanya kenapa kalian merasakan tension di bagian leher ya, bagian belakang. Ini yang bagian kalian bisa menyebabkan ketika ada tension di sini kemudian akan menyalur di sini ya, kalian akan pusing. Itu juga biasanya memang ketika orang sudah memang punya, misalnya gini, mereka punya masalah, punya histori kesehatan, atau memang orang yang sudah punya riwayat penyakit jantung gitu. Jadi akibatnya apa? Karena di pembuluh darah mereka ini sudah tidak sehat gitu ya. But again ya, ini bukan karena kolesterol ya, bukan karena kolesterol, tapi karena memang kondisi kesehatannya ya, memang sudah punya masalah penyakit jantung, sudah punya mungkin jantung koroner, sudah tersumbat pembuluh darahnya sebelumnya. Ini yang menyebabkan ketika ada tension di sini, ini akan lebih terasa membuat mereka pusing, tapi bukan karena kolesterol dari daging itu ya. Kemudian kurang istirahat, ini juga bisa menyebabkan orang pusing juga. Stres ya, stres kan juga banyak sekali, ini kan juga bisa menyebabkan orang pusing dan lain-lain. Jadi penyebab pusing itu sebetulnya sangat banyak gitu, dan hampir sangat kecil kemungkinannya karena konsumsi daging itu. Meskipun mungkin kalau kita bicara untuk special case bisa jadi juga, tapi sangat-sangat kecil. Bahkan mungkin yang terjadi selama ini banyak orang yang pusing ketika makan daging itu bukan karena konsumsi dagingnya, tapi karena kondisi kesehatan mereka yang sudah kurang baik, yang seringkali seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya apa? Oke, di sini yang ingin saya highlight adalah yang pertama, ya, kolesterol makanan, sekali lagi saya selalu katakan, itu berbeda dengan kolesterol tubuh, ya. Jadi buat sobat sehat ya, sekali lagi, kolesterol makanan, ya, atau dietary kolesterol, termasuk yang terkandung di dalam daging apapun, itu berbeda dengan kolesterol tubuh, ya. Jadi jangan berpikir ketika kita makan kolesterol yang terkandung dalam makanan ini yang tinggi, ini bikin kolesterol tubuh juga tinggi gitu ya. Jadi konsumsi kolesterol tinggi ya yang terdapat dalam makanan itu tidak menyebabkan kolesterol ya dari darah kita juga akan tinggi, belum tentu, at least ya gitu ya. Jadi ini tidak berdampak langsung. Karena apa? Karena metabolisme kolesterol dalam tubuh kita itu juga cukup kompleks gitu ya. Sudah sering saya bahas di video-video yang sebelumnya ya, bahwa tubuh kita juga memproduksi kolesterol terutama di liver dan lain-lain yang bisa kalian simak di video saya sebelumnya yang membahas mengenai kolesterol. Dan yang terakhir adalah kolesterol darah yang tinggi. Sekalipun kolesterol darah kalian tinggi ya, itu bukan berarti kalian akan berisiko punya penyakit jantung, stroke, dan lain-lain, dan juga tidak menyebabkan pusing ataupun kesemutan dan lain-lain. Itu ya, karena kolesterol darah yang tinggi ya, kalau kalian punya profil kolesterol yang baik, yang saya katakan di sini kolesterol darah yang kolesterol total ya. Kalau kalian punya kolesterol total yang tinggi, itu kan seringkali kan orang sudah mulai panik nih, minum obat kolesterol, cari pengobatan untuk menekan kolesterol karena mereka berpikir wah ini bahaya, bisa bikin masalah penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. No, tidak sesimpel itu ya, karena sekali lagi itu tergantung dari profil kolesterol kalian dan bagaimana kalian mengkonsumsi daging. Sekali lagi, jangan salahkan daging bikin kalian pusing ya, atau mungkin bikin ini kolesterol tinggi, karena itu banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan kalian punya masalah kesehatan, bahkan juga gejala pusing itu pun juga banyak penyebabnya. Semoga sampai sini kalian bisa bermanfaat ya, dan bisa membuat kalian sekarang lebih paham mengenai bagaimana konsumsi daging yang benar dan juga tidak punya mindset yang salah mengenai daging. Semoga ini bisa bermanfaat, dan buat kalian yang ingin mendengarkan channel kita yang ngobrol-ngobrol soal seputar kesehatan, bisa juga channel yang 3H di sini ya, Hidup Happy Healthy. Itu di sana kita banyak juga bicarakan obrolan seputar kesehatan. Stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan share mengenai ini sebabnya kamu makan daging lalu kolesterolmu naik dan pusing ya. Jadi kolesterol tinggi itu bisa berbahaya, bisa tidak, maybe yes, maybe no. Tergantung dari apa?
Ia berbahaya kalau profil kita buruk, profil kolesterolnya. Dan tidak berbahaya kalau profilnya baik. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa dok makan daging itu kok bikin pusing? Ya, pertama adalah mengenai mindsetnya. Gimana mindset kamu ketika kamu makan makanan yang kamu anggap nih, ya, punya kolesterol yang tinggi. Yang kedua adalah teman makannya. Nah, ini teman makan, ini bukan teman yang di sebelah kalian, tapi teman makan dagingnya maksud saya. Ya, kemudian